6Pms generasi muda seperti kaum milenial dan juga generasi Z atau Gen Z ya, memiliki peran penting khususnya dalam pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam. Nah, beberapa waktu lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru saja menyerahkan petikan SK Green Ambassador Sumatera Selatan kepada siswa-siswi terpilih, dan 2 orang di antara Green Ambassador yang terpilih ada di SMA Negeri 6 Palembang loh ini ya. Sebut saja namanya Syafa Kamil, kayak apa gitu, sebut saja gitu ya. Syafa Kamil dan juga Nabila Pasmalia dari kelas 11-2 yang dinobatkan sebagai Green Ambassador Sumatera Selatan, dan itu dari SMA Negeri 6 Palembang. Keren gak tuh? Baik, bincang-bincang di Ngobras, ngobrol bareng sahabat kita kali ini kedatangan para Green Ambassador kita, dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, halo, selamat siang Syafa dan juga Nabila. Halo, siang. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Atau ada sedikit gangguan pada batuk pilek ya? Karena emang cuaca ya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya. Sehat. Dan juga ada guru pendampingnya yang selalu setia menemani anak-anaknya, Ibu Heni Yuliana SSI MPD. Halo Ibu, assalamualaikum. Sehat. Kalau Ibu Heni mah sehat selalu, alhamdulillah ya. Cerah ceria insya Allah ya. Oke, mungkin kita langsung ke Bu Heni dulu nih ya, Bu Hen. Ini sebenarnya KLHK ini lagi mengadakan acara apa sih, Bu? Kalau kita dengar kata green itu atau ijo-ijo, bawaannya ingatnya duit gitu ya, Bu ya. Tapi kan bukan itu kan ya, beda ya. Nah, itu sebenarnya program apa sih, Bu, dari KLHK ini? Jadi itu awalnya itu di awal Agustus 2023. Ini panjang sudah prosesnya, ini udah terakhir ini. Jadi di awal Agustus itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumsel itu datang ke sekolah kita, menyampaikan bahwa mereka itu akan menjaring anak-anak muda yang peduli terhadap lingkungan. Mereka mengadakan kegiatan Green Youth Movement. Green Youth Movement. Itu kegiatan nasional. Jadi mereka datang, kemudian meminta sekolah untuk mengirimkan siswa terbaik di sekolah kita ini untuk mewakili sekolah kita mengikuti kegiatan Green Youth Movement ini. Nah, itu dari Agustus 2023 dari ya? awal Agustus. Kemudian mereka ini saya memilih, kebetulan dipercayakan saya memegang kegiatan ini. Kemudian memilih anak berdua ini, kemarin itu maunya anak-anak organisasi kan, biar mereka bisa manage waktu, belajar, mengatur hidupnya mereka dari waktu. Jadi kemarin itu mau aja anak-anak OSIS, mereka lagi sibuk dengan kegiatan besar kemarin. Iya, benar. Kemudian udah kita pilih yang kebetulan mereka berdua ini dari MPK. Kebetulan dua-duanya sama-sama MPK. Ketua. Kemudian Nabila juga di ketua divisi IT. Ketua divisi IT. Jadi kebetulan mereka lagi lowong kegiatan mereka waktu itu. Jadi udahlah, kebetulan juga perwalian saya. Jadi nggak susah koordinasi. Kemudian orang tua juga kan, kita kan perlu berhubungan dengan orang tua. Mereka juga mengizinkan di awal-awal itu. Sudah saya kirimkan. Kemudian mereka itu ada camp, ada in class, ada kegiatan di sana di BKS SDA. Nanti mereka yang cerita apa kegiatannya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, dari mulai Agustus 2023. Dan mereka ini terjaring memang cuma karena mereka lowong aja, atau menurut Ibu memang pantas dan layak ya, gitu? Jelas mereka pantas dan layak. Ya, kita yang mengirimkan anak-anak yang maju ke depan untuk mewakili sekolah ini kan harus yang terbaik. Tidak ada seleksi kita. Begitu Bu maksudnya? Kalau seleksi kita enggak ya. Memang benar-benar mereka sudah yang terpilih. Kan kita itu memilihnya itu mereka sudah sering lomba, sudah sering keluar juga kan. Jadi mewakili lah wajah. Gak sembarangan begitu ya. Oke, balik lagi ke Green Ambassador sendiri. Itu Green Ambassador tuh artinya apa sih gitu kan? Kalau Ambassador kan ya kita tahu lah ya, kayak brand Ambassador tuh udah kayak wow banget. Ini Green Ambassador. Silakan, mau Syafa atau Nabila yang jawab? Boleh? Ini saya dulu yang jawab ya. Jadi itu kan Green Ambassador itu bisa dibilang duta hijau atau duta lingkungan. Secara gampangnya kayak gitu, Mbak.
Itu Duta hijau atau duta lingkungan begitu ya? Iya, betul Mbak. Berarti secara tidak langsung memang kalian ini yang terpilih sebagai Green Ambassador memang harus cinta banget sama yang namanya lingkungan. Harus, wajib. Harus peduli banget terhadap lingkungan. Iya. Oke, gimana sih perasaan kalian ketika terpilih menjadi Green Ambassador Sumsel loh ya dari SMA 6 gitu? Rasa senang ada, bangga ada. Iya. Tapi harus tetap menjalankan amanah juga yang Nah, diberikan. iya itu ya. Itu yang jadi apa sih namanya kayak tanggung jawab gitu ya. Iya. Kita harus bertanggung jawab kalau kita udah dipilih sebagai Green Ambassador, berarti memang harus tanggung jawab, benar-benar tunjukin nih kalau kita cinta sama lingkungan gitu kayaknya. Betul. Justru malah mengajak teman-teman yang lain, siswa-siswi yang lain ya, untuk cinta lingkungan juga. Pada saat itu gimana sih cara pemilihannya sampai akhirnya kalian terpilih sebagai Green Ambassador, bukan dari sekolah ya, dari sananya? Kalau semisal dari sananya itu nggak ada filter secara khusus. Oh, nggak dari filter ya? Itu kami ikut in class. Ya, in kelas 6 hari. Dan itu dikasih materi 6 atau sampai 10 materi Per harinya. Iya, per harinya dari pagi sampai siang gitu. Terus 3 bulan mentoring, terus juga materi 3 bulan sampai akhirnya pelantikan gitu. Sampai akhirnya pelantikan. Dan itu berapa orang dari Sumatera Selatan yang terpilih ketika itu? Ketika itu Yang terjaring ya setiap sekolah. Iya, 30 tiga sekolah. Oh, 30 sekolah. Kebetulan di situ kan ada 3 simpul belajar namanya. Simpul belajar ini yang menaungi setiap simpul belajar itu menaungi 10 sekolah. Setiap Sumatera simpul Selatan. belajar. Oke. Jadi ada BKSDA Sumsel, BPDAS Musi dan BPSI LHK. Jadi semua di bawah lingkungan hidup. Semua di bawah Kementerian Lingkungan LHK. Hidup ya dan Kehutanan. Oke. Dan itu selalu membawahi 10 sekolah. Setiap simpul belajar. Simpul belajar itu Simpul tadi belajar ya, ada 10 sekolah. Menaungi 10 sekolah. Dan ini ada berapa sekolah kemarin? Cuma 10 itu aja? 30. simpul belajar kami ada 10. Oh, kalian ada 10. Di daerah Sumsel totalnya ke 30. Ada 30. Dan ke-30-nya itu ada Green Ambassador-nya semua? Iya. Iya. Oh, Jadi berarti itu sudah kayak pasti terpilih ya begitu ya, sudah pasti terpilih ya. Memang inilah orang-orangnya dan benar-benar kayak kayak dilatih untuk menjadi seorang Green Ambassador ya ketika mengikuti mengikuti ya. Apa tadi namanya Green Youth Movement itu tadi ya. Selama berapa lama ketika itu? Itu prosesnya 6 hari in class. Terus 3 bulan mentoring. Udah 1 bulan evaluasi. 1 bulan evaluasi. Iya. Oke, berarti tidak ada yang tidak terpilih ya dari yang Tidak sudah ada. dipilih dari sekolah dan juga tadi Sudah ya. pasti dipilih. Sudah pasti dipilih sebagai Green Ambassador. Selalu dua-dua ya setiap sekolah ya. Oke, baiklah. Ibu, gimana Bu rasanya ya? Ini menjadi beban atau justru malah bangga Bu ketika SMA 6 dipilihlah 2 orang ini tadi ya menjadi anak-anak yang memberikan contoh yang baik untuk mencintai lingkungan hidup bagi siswa-siswi yang lain. Pastinya bangga lah kita ya sebagai warga sekolah, punya anak-anak yang bisa mewakili anak muda sekarang untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Ya Betul. karena jarang anak-anak sekarang kita lihat aja lah buang sampah kadang-kadang mesti diingat. Benar, iya. Semoganya mereka berdua ini bisa selalu mengingatkan teman-temannya lah dulu yang paling dekat ya. Iya. Temannya untuk selalu cinta lingkungan, mengingatkan untuk selalu peduli lah terhadap lingkungan sekarang ini. Betul, karena benar. anak-anak muda ini kan ya tahu sendiri lah ya kayak cuek gimana gitu kan ya. Iya benar. Selain amanah terhadap tugasnya sendiri, pastinya mengingatkan teman-teman juga selalu ya untuk itu ya. Bangga ya pastilah ya sebagai pendamping dari siswa-siswi ini dari SMA Negeri 6 Palembang. Nah, apa aja sih yang kalian lakukan dan yang seharusnya menjadi tugas dari seorang Green Ambassador? Tahan dulu ya, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pasti jangan kemana-mana. Sixpence untuk kalian yang pengen tanya-tanya boleh banget ya. Silakan langsung saja DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang. Kalau belum follow dulu wajib ya @SMA Negeri 6 Palembang. Atau bisa juga @radio SMA Negeri 6 Palembang. Bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821 652 0606. Sekali lagi di 0821 652 0606. Sesaat lagi. Balik lagi di Six Radio siaran anak muda Palembang. Sudah 26 menit berlalu dari pukul 10 di siang hari ini. Masih bersama dengan para Green Ambassador kita dan juga guru pendamping Ibu Heni. Dan kita tadi udah nanya-nanya nih ya, kalau sama Bu Heni tadi nyangka gak sih, terus apa sih yang dirasain ketika mereka berdua terpilih sebagai Green Ambassador? Sekarang kita mau nanya ke kalian dulu nih, Syafah dan juga Nabila.
Gimana rasanya ketika sudah terpilih itu? Maksudnya ini jadi beban atau justru malah kebanggaan tersendiri atau dua-duanya nih? Tentunya pasti jadi kebanggaan untuk diri sendiri gitu, karena memang anak muda itu harus peduli sama lingkungan, dimana isu-isu global pada saat ini tuh iklim lagi kacau banget. Kacau gitu. Ya benar. Jadi justru malah itu suatu kebanggaan. Betul. Tapi berat nggak sih ngerasa itu tanggung jawab yang sangat berat gitu? Enggak, karena kan emang kita harus udah dipilih kan. Kalau misalnya udah dipilih kita harus tanggung jawab Kak. Gitu. Jadi apapun ceritanya tetap harus tanggung jawab ya, apalagi sudah terpilih. Sip, mantap ya. Jawaban ketua apa namanya? Ketua MPK tuh berbeda ya. Oke, berarti bangga dan justru malah harus banget bertanggung jawab. Balik lagi ke tugasnya kalian. Apa yang kalian lakukan setelah kalian terpilih dan seharusnya yang menjadi tugas seorang Green Ambassador itu seperti apa sih? Kemarin itu ada penanaman ya. Penanaman 1000 pohon di Jasdam dan juga punti kayu. Nah kemarin karena punti kayu itu sempat terbakar di beberapa daerahnya itu, maka ditanam kembali ya di punti kayu ya. Selain itu? Sebelum itu juga ada camping kemarin. Iya, camping and planting juga di punti kayu. Hanya sekedar anak-anak Green Ambassador aja atau? Iya. Green Ambassador semua. Terus ada lagi yang menjadi tugas kalian gitu sekarang nih? Sekarang untuk ada gantian aja. Ya silakan, nggak usah apa, gantian yuk. Minggu ini kami kebetulan ada proker yang kami jalankan Kak. Kebetulan saya ikut dalam proker tersebut. Proker itu Ghost to School Kak. Oh, Ghost to School. Terus yang dilakukan apa? Dilakukan itu bersosialisasi kepada adik-adik kita untuk menyayangi dan mencintai lingkungan Kak. Saya kebetulan dapatnya besok jam sekitar dari pagi sampai sore kemungkinan Kak. Sendirian. Oke. Dan itu dari mana aja sekolahnya? Sekolah itu, mana aja? Itu ke 1 SD dulu Kak. Oke. 1 SD. Bukan saya sendirian tadi maksudnya Kak. Saya kan dibantu juga sama SMA lain Kak. Ada. Iya maksudnya dari SMA 6 berarti sendiri ya. Nabila belum sendiri. Ya belum bertugas ya. Bulan depannya. Oke. Karena itu biar nggak kebanyakan juga kan. Benar. Gitu. Jadi setiap satu orang kebagian 1 SD, 1 sekolah. Atau enggak? Atau semuanya itu? Bukan 1 orang 1 SD Kak. Itu jadi? Sekitar 7 orang per SD atau 7 orang per SMP. Jadi dari pagi sampai dengan sore. Terus apa aja tadi kerjaannya? Yang sebelumnya yang gimana Kak? Enggak, yang ini untuk besok. Untuk besok itu palingan sosialisasi Kak. Ada adik-adik SD untuk mencintai dan menyayangi lingkungan dan cara menjaganya Kak, dan cara menanggulanginya. Seperti apa gitu jika ya. Terjadi kesalahan, maka adik-adik tersebut sudah bisa dan sudah tahu gimana langkah yang harus diambil untuk menanggulangi masalah-masalah di lingkungan Kak. Seperti ini. Terus juga ada games, itu kami ngadain games di mana para adik-adiknya ini nanti disuruh pilih gitu, sampah organik, anorganik, terus juga sampah B3, membedakannya ya gitu ya. Biar mereka tahu juga tempat sampahnya di mana gitu. Bu Heni tahu nggak Bu? Organik, anorganik? Saya jujur saya nggak tahu. Tahu ya Bu ya. Saya jujur saya sih masukin aja, pokoknya tempat sampah udah masukin aja gitu. Oh ternyata ada bedanya. Ada organik dan anorganik. Dari warna tempat sampah. Iya benar. Kita kan dulu pernah sekolah sehat Ayu. Jadi harus tahu lah warna sekolah SMA. Ayu belum. Beda Bu kayaknya gitu. Ayu belum sempat di sini jadi nggak tahu ya. Gitu ya. Jadi warna tempat sampah itu menentukan kemana kita harus membuang sampahnya seharusnya ya. Tapi setidaknya balik lagi itu tadi kan seharusnya ya, organik dan anorganik, setidaknya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mantan yang dibuang pada tempatnya ya. Oke, jadi itu ya. Jadi ada games yang sangat menarik yang membuat anak-anak itu jadinya justru tahu ya, ini nih sampah organik, ini sampah anorganik. Jelasin sampah organik sama anorganik itu seperti apa. Nah, lo dapat kuis nih. Ya, bedanya antara sampah organik sama anorganik seperti apa? Nah, jadi kalau sampah organik itu sampah yang mudah bisa terurai gitu, bisa. Contohnya itu dari daun kering gitu. Nah, kalau sampah anorganik itu yang sulit terurai gitu, jadi seperti plastik. Tisu gitu. Itu anorganik ya. Next saya akan tahu ketika saya harus buang sampah. Gak salah lagi. Iya, sampah B3. Ada juga sampah B3 itu? Itu sampah yang berbahaya gitu.
kimia kan. Oh, berarti contoh mungkin bekas baterai, terus botol parfum kali ya? Iya kan ada kimia-kimia juga. Oke. Berarti beda-beda. Memang seharusnya itu tujuannya untuk dipisahin tuh apa sih, Bu? Sebenarnya kalau pikir-pikir kan, ya udah buanglah sampah pada tempatnya. Yang saya tahu dulu gitu loh ya. Dulu banget. Ya Allah, tua banget. Jadi sebenarnya tujuannya dibedakan itu tuh apa? Mempermudahkah atau? Iya. Nanti kan di pembuangan akhir itu kan dipisahkan lagi. Jadi kalau sudah dari tempat yang paling saja. Awal itu sudah terpisahkan, jadi tidak susah lagi nanti menguraikan di bagian mana dia pas pembuangan di akhir gitu. Iya, cukup terpisahkan, jangan tersatukan. Beda lagi nih ceritanya. Oke, baik. Kalau tadi sudah ngomongin soal tugas-tugasnya kalian. Berarti Nabila bulan depan ya? Kebagian tugasnya. SD juga atau SMP? SMP Kumbang. Oh, SMP Kumbang. Iya. Wow, oke. Dan itu kalian memegang memegang tanggung jawab sebagai seorang Green Ambassador selama berapa lama sih? Jangka waktunya tahun. Gitu loh. 1 tahun. Oke. Sebenarnya nggak ada jangka panjang sampai kami nanti kuliah juga itu masih memegang Green Ambassador. Oh, gitu. Tetap ya, nggak cuma 1 tahun. Program yang kami jalankan ini 1 tahun. Selama 1 tahun. Oke, baiklah jika begitu. Dan yang sudah kalian lakukan di sekolah kalian sendiri. Ayo, ya kan Bu Hen? Jangan cuma di luar aja, untuk sekolah kalian sendiri. Apa yang sudah kalian lakukan? Nah, untuk yang di sekolah itu baru untuk di kalangan teman-teman aja dulu, belum sampai yang kayak bersosialisasinya itu belum. Karena itu kami baru gitu kan. Baru mengingatkan untuk di kelas gitu, terus teman-teman terdekat untuk buang sampah pada tempatnya gitu. Ini udah sosialisasi loh ini maksud. Jadi tolong ya diingat ya, ini sosialisasi loh ya. Kok saya emosi. Oke, ini sudah sosialisasi. Jadi untuk Six Fams yang merupakan siswa-siswi SMA Negeri 6 Palembang, dengerin nih teman-temannya Green Ambassador ya. Ketika mereka berbicara mengenai lingkungan hidup, bukan lagi. Jadi diingetinnya gimana? Woi, jangan buang sampah sembarangan. Gitu. Enggak ya. Jadi gimana? Contohnya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Jika ngelihat teman yang apa ya? Misal lihat teman gitu. Membuang sampah kan. Itu misal contoh styrofoam kan. Itu harusnya dibuang ke anorganik seharusnya kan. Namun dibuanglah di organik gitu ya. Jadi diingetin. Ini salah, bukan di sini, melainkan di sebelahnya yang warna kuning untuk sampah anorganik. Oh, dikasih tahu yang seperti itu ya. Iya. Jadi kayak dikasih ilmu lah ya, benar ya, diingatkan seperti itu. Bukan sampahnya langsung ambil sampahnya terus pindahin enggak? Enggak. Jangan dulu. Sekali menjadi contoh. Iya, mana tahu kan ya. Cuman kalau misal begitu akan seperti itu terus, benar. Nggak akan tahu dia bedanya ya, mana organik dan anorganik. Lain kali tegur ibu nggak apa-apa kok ya. Ketika salah buang sampah. Bu Ayu. Karena kebetulan saya sering buang sampahnya di sini kan, Bu. Jadi kan kelihatan sama mereka. Kita lihat Bu Ayu buangnya kemana gitu kan. Udah bener apa belum? Aduh gawat ini, setelah bawain talk show saya harus bener ya pilih sampah organik atau anorganik tadi ya. Oke, dari sini kita mau tanya-tanya mengenai pengalaman menarik kalian berdua setelah kalian terpilih sebagai Green Ambassador. Tapi sesaat lagi ya, ditahan dulu untuk Six Fams lagi-lagi ya. Yang pengen nanya-nanya boleh banget, silakan langsung DM Instagram kami. Ini Green Ambassador loh ya, jarang-jarang Gen Z gitu kan ya, peduli sama namanya lingkungan. Kaum milenial juga seperti itu. Maka dari itu silakan buat tanya-tanya langsung. Boleh DM Instagram @radio SMA Negeri 6 Palembang. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821 652 0606 sesaat lagi. 40 menit belum dari pukul 10 di siang hari ini Six Fams, dan Anda masih mendengarkan talk show spesial, bincang-bincang spesial di Ngobras, ngobrol bareng sahabat. Dan kebetulan kita kedatangan Green Ambassador dari Sumatera Selatan. Kedatangan ya, kesannya itu kayak tamu banget, padahal sih tuan rumah gitu ya. Dari SMA Negeri 6 Palembang, dan juga guru pendamping yang selalu setia Ibu Heni Yuliana. Ya baik, Six Fams, sesuai dengan pertanyaan kita tadi ya, pastinya kan setiap ada kegiatan tuh ada aja pengalaman-pengalaman menarik yang dirasakan begitu ya. Nah, ketika kalian sudah terpilih atau mungkin selama di camp lah gitu ya, pengalaman menarik apa sih yang kalian rasakan? Jangan bilang ketemu ular terus takut sana gitu, enggak ya? Atau gimana? Silakan. Safa dulu atau Nabila dulu? Safa dulu. Oke, kalau misal buat saya itu banyak ya Kak. Banyak ya pengalaman menariknya. Mulai dari banyaknya humor yang menarik di situ kan banyak. Siswa dan siswi dari SMA lain juga, jadi ya ada beberapa humor yang
membuat saya tertawa gitu kan. Setiap orang pastinya punya ciri masing-masing gitu ya. Ceritanya keunikan ceritanya masing-masing dari setiap sekolah. Terus apa lagi selain itu? Selain itu ya tentu. Selain itu juga untuk itu kan dari SMA lain juga ada gitu kan. Jadi itu bisa membuat atau menjadikan ajang untuk sharing dari sekolah ini dan sekolah itu. Misal ambil contoh lah ya, SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 17 plus 17. Kami masing-masing memiliki proker yang berbeda kan. Beda-beda. Jadi kayak sharing gitu ya. Gitu. Benar. Ini juga pengalaman menarik sih. Ada lagi? Kalau Nabila sendiri? Kalau Nabila itu pengalaman yang menariknya di sana tuh bisa dapat ilmu banyak gitu dari materi-materi yang sudah jelaskan gitu, kayak green lifestyle, terus cara menjaga konservasi hutan gitu, terus juga ini daerah aliran sungai yang menjadi content creator dan juga kemarin belajar jadi content creator juga ya? Terus ada inovasi juga kemarin sempat di BKSDA, emang narasumbernya di sana itu bikin sabun alami gitu. Dan sabun alami gitu. Jadi udah tahu itu. Jadi pengalaman menarik. Ternyata harus begini gitu ya bikinnya ya. Selain itu bertemu teman-teman yang baru ya, terus juga mereka di sekolahnya juga ternyata ada kayak organisasi gitu, duta lingkungan gitu di sana. Jadi bisa sharing kami gitu. Kalau bisa kayak Semarang itu juga ada gitu kayak duta lingkungan yang berorganisasi gitu. Ini pertanyaannya ada hubungan dengan pertanyaan saya mengenai ulet tadi nih. Ada pertanyaan dari Six Waves ini, pertanyaannya katanya, setuju nggak sih kalau Green Ambassador berarti benar-benar harus cinta lingkungan, nggak jijian orangnya? Bahasanya ya, bahasa anak sekarang mah nggak jijian ya. Ih jijik. Gimana? Setuju, karena untuk nanam pohon sendiri kan pasti tangan tuh harus kotor-kotoran juga kan? Iya benar. Itu kalian nggak pakai nggak pakai sarung atau apa, benar-benar langsung tangan ya? Kan harus biar nggak ada sampah lagi kan? Iya benar. Ada koneksi antara alam dan tangan. Iya benar. Ada koneksi antara alam dan tangan ya. Iya. Ketahuan ya kalau dia Green Ambassador gitu ya, si alamnya dipegang gitu kan langsung. Jadi emang benar ya, setuju kalau Green Ambassador tuh orangnya nggak jijian ya. Tapi yang kalian lihat dari semua teman-teman kalian, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau apa, ada nggak sih yang masih seperti itu? Ya setidaknya kayak yang gimana gitu loh untuk mengawalinya itu. Ya kan Bu, ada biasanya yang seperti itu. Ini ada nggak ketika itu? Ada yang masih tetap ya. Tapi sudah dikasih tahu harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Jadi udah terlatih juga mereka. Sudah terlatih untuk tidak jijian tadi ya. Oke, nah selanjutnya kita mau nanya soal prestasi. Selain sebagai Green Ambassador, apakah Syafa dan juga Nabila memiliki prestasi lain di luar dari ini? Ini kan juga prestasi nih. Nabila punya. Nabila punya. Masa Syafa nggak punya? Nggak mungkin. Punya. Cuma Nabila lebih banyak. Suka merendah ya Bu ya, anak-anak ibu ini ya. Merendah untuk meroket. Ya wes. Silakan mulai dari Nabila dulu. Jadi prestasi apa nih? Prestasi kalau di sekolah itu sempat kemarin di kelas 10 menjadi juara umum. Juara umum kelas 10. Iya, juara umum. Terus kalau lomba-lomba juga aktif, olimpiade di luar gitu. Terus juga aktif, apalagi Nabila tuh IT kan di MTK-nya. Jadi Nabila tuh bisa bikin poster gitu, dan juga pernah menang kemampuannya gitu. Lomba poster di pernah menang juga? Universitas. Banyak ya ternyata ya Bu ya. Gitu deh. Nah selanjutnya dari Nabila ke Syafa. Ada lagi Nabila? Udah ya, cukup ya. Mana tahu banyak lagi ya. Sampai subuh kita nggak kelar-kelar. Syafa gimana? Untuk saya itu pas kelas 10 semester 1, semester 2 maksud saya, maaf Kak. Semester 2 itu saya alhamdulillah dapat ranking 1 di kelas. Dan juga waktu itu sempat saya terpilih sebagai bujang berpendidikan. Ketika itu saya juga ya wawancaranya ya. Iya. Kursinya kursi yang ini juga Kak. Maaf Bu ya, sekian banyak orang yang ditemui. Sombong ya. Sombong ceritanya. Oke, jadi ketika itu terpilih sebagai bujang berpendidikan. Setuju sih ya. Terus ada lagi? Itu dulu. Oke. Sekarang dia
posisinya sebagai ketua MPK. Itu juga prestasi loh. Jangan salah loh. Iya, itu juga ketua MPK juga prestasi itu. Untuk dari unsur seni mungkin kayak apa namanya, nyanyi, pidato, pantun. Oh enggak ya. Oh memang bener-bener pure pendidikan gitu ya anak-anak. Aduh. Ya, iya begitulah ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Six Femmes juga nih. Katanya tahapan kemarin seperti apa sih katanya? Ada beberapa sesi, apakah langsung terpilih? Kayaknya baru dengerin kita nih. Mungkin bisa diulangi lagi. Jadi kami itu dipilih dari sekolah, dua orang, yaitu satu putra dan satu putri. Selanjutnya itu mengikuti 6 hari in class gitu. Terus ada 3 bulan mentoring, yaitu per minggunya ada materi. Selanjutnya ada 1 bulan evaluasi dan baru pelantikan Green Ambassador. Oke, berarti nggak ada yang namanya tadi seleksi ya, nggak ada ya. Itu dia tadi tahapan-tahapannya, mulai dari terpilih 2 orang dari sekolah begitu. Nah, sebagai guru pendamping Bu Hen, di mata Ibu Hen ini, apa para Green Ambassador kita ini benar-benar cinta alam, Bu? Ibu yakin, Bu? Sudah ada pembuktian nggak sih, Bu? Tolong dong, Bu, dibuktikan ya. Kita itu sejak mereka masuk in class di Simpul Belajar BKSDA itu, pihak BKSDA itu mereka selalu kasih informasi. Oh, diinfoin ya ke sekolah ya. Ini anak-anak sedang ini anak-anak sedang melaksanakan ini. Jadi kegiatan mereka tuh terpantau. Mereka selalu melaporkan ke kita. Kita dibuat grup dan pendampingnya itu. Jadi dari kegiatan setelah mereka in class, kemudian mereka ikut camp kemarin itu ya. Kemudian mereka ikut aksi tanam pohon di Jasdam tuh. Ya, insya Allah ya mereka ini layak lah menjadi Green Ambassador. Kenapa gitu ngomongnya? Insya Allah lah ya. Kok kayak ada pemaksaan sih? Insya Allah ya. Ya maksudnya ya mungkin Bu Heni bisa meyakinkan kalau ya benar-benar mereka tuh orang-orang yang terpilih gitu kan dari kegiatan yang dilakukan. Dari istilahnya mereka sudah dapat training kan. Benar-benar iya. Jadi ya menjadi Green Ambassador itu yang sebenar-benarnya. Ingat pembuktian selama 1 tahun ya. Mulai dari sekolah dulu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya sebelum kita ke closing statement setelah ini. Ini pertanyaan dari Six Femmes lagi, lumayan juga nih pertanyaan dari Six Femmes ya. Apa yang kalian lakukan nih agar anak-anak Gen Z bisa mencintai lingkungan hidup seperti kalian? Wah, berarti dia juga Gen Z, jangan-jangan. Yuk, kalian kok tunjuk-tunjukkan satu-satu aja nggak apa-apa. Mulai dari saya dulu. Nah, boleh. Pertama itu kita harus mencontohkan dulu kan. Memberikan contoh. Karena kalau misal kita sendiri nggak bisa memberikan contoh, itu gimana yang lain mau ikut kita. Dan sempat juga tadi kan saya senggol dan singgung tentang Ghost to School. Itu juga merupakan upaya untuk membantu Gen Z agar lebih cinta kepada lingkungannya gitu kan. Itu kan lebih ke sosialisasi teman ya. Untuk di SD dan di SMP itu salah satu upaya kami untuk mengajarkan dan memberi informasi kepada anak-anak di bawah usia atau Gen Z atau generasi yang sekarang ini ya, untuk lebih mencintai lingkungan dan cara menjaganya. Jadi mulai dari kita memberikan contoh dulu ya, baru akhirnya bersosialisasi. Ada tambahan, Nabila? Nah, dari sosialisasi itu mungkin kami nanti akan membuat kayak aksinya gitu. Oh, dari sosialisasi ada juga aksi, benar. Jadi kami mungkin insya Allah dalam 1 tahun ini bakalan ngadain kayak ngajak halayak umum gitu, masyarakat umum untuk ngelakuin aksi-aksi kayak penanaman pohon atau juga nanti kemungkinan itu ada pembersihan di daerah Sungai Musi gitu. Oh, bakal itu ya aksi-aksinya ya. Seperti itu kira-kira ya Six Femmes yang sudah nanyain apa aja yang dilakukan ya. Pastinya selain sebagai contoh, kemudian memberikan sosialisasi, kemudian juga ada aksinya. Tenang saja, kita tunggu selama 1 tahun ke depan. Oh, tetap ya. Oke, baik Six Femmes, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal dengerin closing statement ya dari kedua Green Ambassador kita dan juga dari Ibu Heni sendiri sebagai guru pembimbing ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Ya, terasa udah 54 menit berlalu dari pukul 10. Six Femmes ya memang gitu sih, kalau udah talk show itu nggak terasa aja gitu ya.
Apalagi yang nanyain juga pada antusias. Kita masih bersama para Green Ambassador dari SMA Negeri 6 Palembang ya, dan juga Ibu Eni sebagai pendampingnya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi pertanyaan dari Ibu Elvi langsung nih, wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah kesiswaan ya, dan kesiswaan. Oke, pertanyaannya, harus kayak gitu ya, jeng gitu ya. Pertanyaan kata Bu Elvi, jadi gimana nih mengimbaskan kegiatan tersebut, kegiatan Green Ambassador ini dengan siswa-siswa SMA Negeri 6, dan juga kira-kira program apa yang mau dibuat nanti nih dari kalian sendiri? Ini sosialisasi udah nih dari radio, selain itu apa? Sosialisasi kan sudah ini kan Kak. Selanjutnya kami bakal bikin grup pecinta lingkungan yang akan di dalam grup itu bakal ada program-program. Itu bakal kita cari dulu masanya, orang-orangnya terhadap lingkungan tadi ya. Dan kita bakal melakukan program-program yang berkaitan tentang lingkungan. Mungkin menanam pohon juga, nambah pohon di SMA. Kemungkinan hidroponik dulu. Iya, hidroponik ya, hidroponik. Oke. Karena kalau misal pohon itu lahannya itu harus diperhatikan juga. Lahan yang sekarang ya, asal tanam gitu ya. Lahan di SMA 6 ini kan sudah cukup pohonnya. Dan kami mau ke hidroponik dulu. Nah, jelaskan tanaman hidroponik itu apa? Jadi tanaman hidroponik itu adalah tanaman yang dialiri dengan air. Biasanya itu menggunakan pipa paralon yang dihubungkan dengan pompa air gitu. Tanaman-tanamannya kayak pakcoy gitu. Sayur-sayuran seperti itu. Jadi tidak memerlukan lahan yang amat sangat banyak lah gitu ya, kayak nanam pohon dan lain sebagainya, itu kan benar-benar membutuhkan lahan gitu ya. Oke, apa lagi? Nabila? Itu mungkin ada daur ulang lah ya. Daur ulang. Nah, dimana tuh kayak menggunakan bahan-bahan yang sudah kami pakai atau yang siswa SMA Negeri 6 Palembang ini pakai itu nanti bisa didaur ulang menjadi bahan yang ekonomis gitu, bisa dijual gitu juga. Tetap ya. Iya. Iya dong ya kan. Kalau emang bisa didaur ulang kemudian bisa menghasilkan, kenapa tidak? Iya. Bukan begitu Bu Elvi? Bu Elvi lagi dengerinnya ya. Oke, ada lagi selain itu yang akan kalian lakukan? Enggak, saya masih bilang sendiri. Sosialisasi juga sih. Sosialisasi masih. Oh iya. Kelas ya sampai terperinci. Iya benar. Satu ya. Dari kalian sosialisasi itu kan terlihat tuh siapa yang antusias atau enggak, terus dipilih kan mereka untuk sebagai orang-orang yang mencintai lingkungan dan dibikin grup tadi ya. Iya, grup pecinta lingkungan. Oke, baik, pintar ya. Oke, baik. Kita sudah akan menyelesaikan bersama kita untuk show kali ini karena pengennya berlama-lama tapi apalagi daya waktu tak sampai ya. Kita ke closing statement aja nih untuk teman-teman dari Green Ambassador-nya dulu nih. Ada nggak sih saran-saran atau mungkin kayak ajakan gitu ya, himbauan kepada teman-teman yang lain yang lagi dengerin supaya bisa mencintai lingkungan? Silakan mulai dari Nabila dulu atau siapa dulu? Ladies first, silakan Nabila. Jadi untuk saran para anak muda sekarang gitu, para Gen Z, untuk lebih peduli gitu terhadap lingkungan gitu, karena isu global yang sangat tidak menentu gitu, suhu sekarang tuh lagi menaik gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus lebih mencintai lingkungan dan menjaganya agar tidak untuk berefek untuk kita untuk kedepannya nanti. Dan juga kita harus menerapkan green lifestyle, dimana green lifestyle itu juga kayak kebiasaan-kebiasaan yang harus kayak mengurangi polusi udara gitu, Contohnya mungkin? Contohnya kayak menggunakan bersepeda, menggunakan transportasi umum gitu. Bersepeda atau menggunakan transportasi umum, berarti kan menggunakan transportasi sendiri. Oke, itu dari Nabila, dari siapa? Ayo terapkan green lifestyle. Asik. Ayo terapkan green lifestyle. Karena untuk iklim sendiri kan ini kita lagi nggak bagus-bagusnya kan, cuaca juga lagi nggak bagus. Lingkungan juga ada beberapa daerah yang sudah gesang dan di Kutub sendiri esnya sudah pada mencair. Ayo terapkan green lifestyle agar bumi senantiasa sehat dan terjaga.
Terima kasih Green Ambassador kita. Kita balik ke Ibu Henny nih sebagai guru pembimbing. Bu, saran-saran Ibu buat para siswa-siswa SMA Negeri 6 terutama ya, yang pengen mengikuti jejak anak-anak yang dua ini nih, yang mencintai lingkungan. Silakan. Buat anak-anak SMA 6 khususnya, kalau mau ikut lomba itu ikut aja, jangan maksudnya ragu-ragu. Kita kan sebagai guru pendamping selalu memotivasi anak-anak itu untuk selalu ikut lomba, selalu ikut kegiatan-kegiatan yang ada di luar situ, biar mereka itu berkembang, tidak hanya belajar, tidak hanya ekskul aja di sekolah, karena itu sebagai modal mereka untuk keluar nanti setelah portofolio ya, pengalaman mereka di SMA, berorganisasi, ikut lomba, ikut ajang-ajang pemilihan apapun itu, bentuknya apapun itu modal mereka nanti, karena banyak sekali manfaatnya ke depan. Ya, nggak apa-apa berani tampil gitu ya. Bukan, maksudnya kita itu nggak apa-apa waktu kita terbuang, tapi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif sekarang, karena nanti hasilnya akan kita tuai di masa depan. Setuju sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu Henny dan juga Syafa Nabila ya untuk informasi yang luar biasa tentang Green Ambassador. Kita semua jadi tahu, jangan lupa ya tadi untuk membedakan antara sampah organik dan anorganik. Itu yang paling sama saya sendiri, itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga buanglah mantap, buanglah sampah pada tempatnya ya. Ingat itu yang paling penting ya. Dan jangan lupa kalian juga beri contoh yang baik pada semuanya ya. Apa tadi sebagai moto terakhir tadi apa? Ayo kita bermain yuk. Ayo terapkan Green Lifestyle. Baik, sampai di sini talk show kita kali ini, dan Six Fam semua terima kasih banyak. Masih akan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang.